Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Rosdiana, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2020. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai gerak lurus beraturan. Untuk itu, sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, saya harap adik-adik dapat menyimak video ini dengan baik ya. Sebelum saya membahas mengenai gerak lurus beraturan, di sini saya akan membahas mengenai gerak. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu gerak? Oke, secara umum atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak merupakan peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berulang kali. Adapun pengertian gerak menurut salah satu ahli yaitu Untoro menyatakan bahwasanya gerak merupakan perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik yang menjadi patokannya. Tapi secara umum gerak dapat didefinisikan sebagai perubahan kedudukan ya adik-adik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi benda bergerak, diantaranya yaitu luas area, bentuk benda, berat benda, dan kondisi benda yang dilalui. Sehingga gerak dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada gerak lurus beraturan dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Oke, karena di sini saya hanya membahas mengenai gerak lurus beraturan, jadi kita fokus di gerak lurus beraturan dulu ya teman-teman. Nah, gerak benda dapat dikatakan gerak lurus beraturan di mana gerak benda tersebut berada pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap di setiap saat. Nah, karena kecepatannya tetap di setiap saat, sehingga benda ini tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Adik-adik tahu nggak sih persamaan dari gerak lurus beraturan ini? Nah, secara matematis, persamaan dari gerak lurus ini adalah V sama dengan S dibagi T, di mana V merupakan kecepatan dengan satuan meter per second, S merupakan jarak dengan satuan meter, dan T merupakan waktu dengan satuan second. Nah, setelah adik-adik mengetahui definisi dari gerak lurus beraturan, dan persamaan dari gerak lurus beraturan, di sini kita sama-sama menganalisis gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Nah, aku mau tanya nih, adik-adik pernah nggak sih pergi ke suatu tempat menggunakan kereta api? Nah, kalau adik-adik perhatikan, kereta api itu kecepatannya konstan loh, atau kecepatannya tetap. Sehingga jadwal tiba di stasiun pun itu dapat kita tentukan. Meskipun ada keterlambatan, biasanya kereta tersebut juga mengalami keterlambatan dalam pemberangkatannya. Selain kereta api, aplikasi gerak lurus beraturan ini terjadi pada pesawat terbang. Nah, apabila adik-adik perhatikan, ketika pesawat terbang berada dalam posisi ketinggian, pesawat terbang ini bergerak dengan kecepatan yang tetap atau yang konstan, dengan lintasan yang lurus di udara. Tetapi, aplikasi GLB atau gerak lurus beraturan ini hanya berlaku ketika pesawat terbang berada di ketinggian saja. Apabila pesawat terbang mengalami take off ataupun landing, pesawat terbang sudah merubah arah dan pesawat terbang sudah memiliki percepatan. Yaitu sepeda motor menempuh jarak 144 km dalam 2 jam. Maka kecepatan pada sepeda motor tersebut adalah A. 10 meter per sekon, B. 15 meter per sekon, C. 20 meter per sekon, D. 25 meter per sekon, dan E. 30 meter per sekon. Saya nomor 1 yaitu diketahuinya S sama dengan 144 km sama dengan 144.000 meter dan T sama dengan 2 jam atau 7.200 second. Maka V sama dengan S per T. 144.000 per 7.200 sama dengan 20 meter per sekon. Sehingga jawabannya yaitu C sama dengan 20 meter per sekon. Oke. Contoh soal yang kedua yaitu Budi pergi dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7 pagi. Jarak dari Jakarta ke Bandung yaitu 150 km. Jika kecepatan mobil Budi 75 km per jam, maka pada pukul berapakah Budi sampai di Bandung? A. Pukul 8 pagi, B. Pukul 9, C. Pukul 10, D. Pukul 11, dan E. Pukul 12.
Penyelesaian pada soal nomor 2 yaitu diketahuinya S sama dengan 150 km, V sama dengan 75 km per jam. T sama dengan S per V. 150 per 75 sama dengan 2 jam. Jadi, 2 jam setelah pukul 7 yaitu pukul 9. Maka jawabannya adalah B. Pada pukul 9 Budi akan datang. Contoh soal yang ketiga yaitu sepeda motor bergerak dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam. Maka jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah A. 10.000 meter, B. 20.000 meter, C. 30.000 meter, D. 40.000 meter, dan E. 80.000 meter. Penyelesaian nomor 3 yaitu V-nya sama dengan 40 km per jam dan T sama dengan 2 jam, maka S sama dengan V kali T sama dengan 40 kali 2 sama dengan 80 km. Nah, karena pada pilihan ganda itu meter, maka 80 dikali 1000 sama dengan 80.000 meter. Jadi jawabannya yaitu E, 80.000 meter. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.